Kan ada satu wilayah yang pernah kita temukan bahwa pendistribusian zakat fitri itu diberikan kepada lingkungan keluarga panitia kira-kira Iya. gitu. Ini juga ada temuan di kami. Kalau di masjid itu kan hanya panitia. Artinya panitia itu tidak berhak untuk mendapatkan bagian. Dalam sisi hukum loh ya, undang-undang ini ketika mereka itu masih menerapkan hal yang demikian itu pelanggaran dan bisa dijerat itu nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat peduli dimanapun berada. Gimana nih puasanya? Masih kuat kan? Sampai 30 hari? Apa udah bolong-bolong nih? Ya, teman-teman semuanya, ini karena di bulan Ramadan dan juga menjelang lebaran ya, menjelang lebaran pasti ada momen-momen kita yang mengeluarkan zakat. Teman-teman tahu kan pasti zakat apa yang dikeluarkan ketika di bulan Ramadan dan juga menjelang lebaran? Ada zakat fitrah ya. Zakat fitrah ini sifatnya wajib untuk kita ya yang sudah mampu, kemudian juga dikeluarkan satu orang atau satu jiwa itu ya wes hitungannya satu, seperti itu. Nanti mungkin akan dijelaskan juga oleh seorang praktisi yang sudah bergabung dengan kita. Ada Assalamualaikum Pak Sidik ya. Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi nih Pak di sesi keempat ini. Yap. Kemarin setelah kita bicara soal Ramadan juga, gimana memaksimalkan Ramadan, kali ini kita juga ada sesi yang nyangkut sama Ramadan nih Pak. Ada zakat Pak. Kita kan semua tahu ya Pak ya, zakat ini wajib ya Pak ya untuk kita yang sudah mampu. Setiap orang dihitung satu jiwa ya Pak ya. Benar. Itu zakatnya wajib dan itu nominalnya sama ya Pak ya. Yang orang-orang, setiap orang yang dia menengah ke atas, menengah ataupun dari bawah itu juga nominalnya sama ya Pak ya kalau zakat fitrah. Mungkin nanti bisa dijelaskan juga dari Pak Sidik. Tapi sebelum itu ini Pak, kita punya satu isu nih Pak, punya satu fenomena. Dimana kalau saya sendiri nih Pak, saya kan orang desa ya Pak. Kalau di saya itu lembaga zakat yang resmi itu dia jarang berkeliaran atau jarang kelihatan di desa. Makanya ketika ada momen zakat fitrah, kebanyakan orang tuh ya larinya ke masjid, atau ketika nanti ada anak kecil yang masih balita yang masih diurus sama ada ya dukun bayi begitu, nanti zakatnya dikasih ke dukun bayi, atau yang ngaji TPA dia dikasihkan ke guru ngaji TPA seperti itu. Sehingga ya wes semua orang itu dia memilih untuk mengasihkan atau memberikan menyalurkan zakat fitrahnya itu ya melalui lembaga-lembaga atau tempat-tempat yang mereka bisa jangkau, yaitu sifatnya ada di masjid ataupun nanti guru ngaji dan sebagainya. Kan mungkin ini ada efeknya ya Pak ya, mungkin ketika zakat ini kan dilaksanakan di selama bulan Ramadan dan juga menjelang lebaran, padahal dia harus ditunaikan sebelum lebaran ya Pak ya, sebelum Idul Fitri. Nah itu kan waktu yang sangat singkat ya Pak ya, apalagi kalau misal biasanya di desa ataupun di mana-mana itu seringnya dia ngadain panitia zakat fitrahnya itu pas menjelang hari raya Idul Fitrinya malamnya atau H-1, biasanya itu kan singkat sekali ya Pak. Misal nanti perolehannya zakatnya itu ternyata banyak. Nah itu nyalurinya gimana? Apakah dia akhirnya sak-sak wes yang penting entek saurungi lebaran tiba, ataupun mungkin akhirnya sasarannya enggak tepat gitu. Itu kan ada fenomena-fenomena yang mungkin perlu kita kasih edukasi, atau mungkin jenengan selaku praktisi ya sudah berdedikasi lama di lembaga zakat, bisa nanti Pak memberikan himbauan-himbauan ke teman-teman baiknya seperti apa kalau seperti itu. Tapi sebelum itu Pak, saya mau tanya dulu. Tadi kan saya mau bicara soal zakat aja masih belum paham full gitu. Sebenarnya Pak, kaidahnya zakat fitrah itu seperti apa Pak? Baik, terima kasih Mbak Rip. Jadi sebelum ke kaidah zakat fitrah ya, Iya. Jadi kita sebagai umat muslim kan harus paham dulu zakat itu apa. Zakat itu kan harta yang harta pembersih kan ya. Dan zakat ada dua kan, zakat fitri dan zakat mal. Zakat fitri itu tadi yang kalau Mbak Pipit bilang itu zakat fitrah. Iya. Saya lebih sepakat zakat fitri karena arti dari fitri kan bersih, suci. Iya. Zakat mal itu dipergunakan untuk mensucikan harta-harta kita, namanya jamal ya kan, baik itu perhiasan, properti ataupun harta benda yang lain. Nah, zakat mal syaratnya itu ada dua, haul dan nisab. Nah, setelah kita bicara tentang
zakat mal, ya sekarang fokus ke zakat fitri. Fitri. Zakat fitri ini zakat yang ditujukan kepada siapapun orang muslim yang mampu tadi. Baik mereka itu, ada yang beberapa mazhab mengatakan tidak hanya yang lahir di dunia, tapi ada yang mazhab menyampaikan bahwa kondisi bayi ketika dimasukkan ruh dalam rahim ibu itu sudah kena zakat, perhitungan zakat. Ya. Lalu ketika itu dana zakat telah disalurkan, berapa besarannya? Dalam sebuah hadis dikatakan besaran zakat itu kan sebanyak 1 sok, ya kan? Kalau dulu di Arab kan 1 sok itu satu tempat yang itu ketika dibawa ke Indonesia kan tidak ada sok, Iya. ya, maka dibuat dalam diskusi Kilo. para ulama ya, itu dulu tahun 5-10 tahun sebelum ini ya, dulu ya 10 tahunan itu kita memahami 2,5 kilo ya. Akhirnya ada kajian-kajian sebenarnya berapa toh. Akhirnya Pasnya dari gitu. Majelis Ulama Indonesia mensepakati 1 sok di Arab Saudi itu identik dengan 2,7 kilo di Indonesia. Gitu. Nah, itu ukuran. Lalu masalah bentuknya apa? Masalah bentuknya apa itu sebenarnya berbagai dalil itu mengatakan gandum dan makanan pokok ya. Jadi beras itu kan tidak ada sebenarnya. Iya. Nah, akhirnya di Indonesia karena ada Majelis Pokoknya Ulama Indonesia, akhirnya masyarakat Indonesia itu karena setiap harinya itu mengkonsumsi pokoknya beras, maka di Indonesia mengeluarkan zakat dalam bentuk beras. Gitu. Ini berkembang lagi gitu kan. Kalau dalilnya kan makanan pokok, berarti tidak boleh dong mengeluarkan zakat dalam bentuk uang, kan begitu. Iya. Ya, ini menarik kan ketika kita ulas. Maka kalau nanti dalam bentuk uang apakah sah zakat kita? Akhirnya diskusi panjang tentang perkembangan fikih kontemporer, akhirnya diperkenankan. Apalagi di Solo Beduli selaku amil zakat di Dewan Syariah kita di DPS itu memberikan opini. Kalau masyarakat itu di kota, perkotaan itu memberikan zakatnya dalam bentuk beras harus ke daerah-daerah 3T ya kan, tertinggal, terdalam ya, terpencil kira-kira gitu ya. Nah, itu kan kesusahan. Maka dia boleh menyalurkan dalam bentuk uang. Dan dipastikan amilnya nanti mendistribusikan dalam bentuk bahan pokok. Berarti harus bahan pokok ya, Pak, kembali Iya, ke masyarakat. kembali dalam bentuk bahan pokok. Itu. Jadi diperkenankan ketika kita itu mendistribusikan menyalurkan dari donatur tadi dalam bentuk uang, nanti amil tugasnya adalah mendistribusikan dalam bentuk bahan pokok. Dalam hal ini Indonesia adalah beras. Begitu. Oke, soal tadi ya Pak, zakat fitrah sudah dijelaskan tadi penurunannya pakai, sebenarnya uang juga sudah boleh ya Pak kalau sekarang. Boleh. Udah ada nominalnya, yang penting dia sesuai dengan seharga beras yang ditentukan 2,7 ya. 2,7 sesuai fatwa MUI. Oke. Jadi gini Pak, tadi kan sudah disebutkan zakat itu kan dia kan dibagikan sebelum sholat Idul Fitri ya Pak. Betul. Kalau misal kita dari seorang yang mau berzakat atau kita yang mau menunaikan itu, waktunya itu sebenarnya dari kapan sih Pak? Apakah memang dari awal Ramadan tanggal 1 Ramadan, atau misal ya memang pas mau menjelangnya aja, H-3, H-2, atau tepatnya seperti apa Pak? Jadi kalau mendistribusikan ada beberapa mazhab juga, ada yang mengatakan mulai Ramadan itu bayar zakat, distribusi boleh. Tapi ada banyak yang mensepakati bahwa membayar itu setelah kita menunaikan puasa untuk mensucikan jiwa, gitu kan. Nah, maka menariknya adalah ketika ada momentum Lebaran yang berbeda. Nah, ini unik nih. Jadi kalau batasannya itu adalah sholat Id, nah nanti gimana nih ketika saya mengikuti keyakinan yang Lebarannya awal, ya kan? Tetapi pendistribusian nanti di akhir bagaimana? Maka kami memiliki mengkonsultasikan kepada Dewan Syariah untuk mengantisipasi itu bagaimana. Maka harus ada cut off. Nah, jadi batas waktu hari
pertama dia lebaran, kita lebaran, ada yang lebaran hari pertama, itu semua pos dana zakat fitrah harus semua tersalurkan. Nah, tetapi kita sebagai amil, kita tidak libur. Jadi liburnya pas hari H. Maka di hari kedua kita tetap standby. Jadi ada yang hari raya, tetap kita sebagai amil standby. Karena ada yang memiliki keyakinan tadi menyempurnakan zakat itu dibayar setelah selesai menunaikan puasa. Jadi misalnya ada yang 29, ada yang 30. Ya, yang 30 itu menunaikan setelah maghrib dengan gitu kan, transfer ke kita. Nah, kok kita bisa tahu ini dana zakat ya, karena nominalnya kan sudah ada. Itu. Misalnya sekarang 2,7 itu angkanya 45.000 gitu kan. Berarti oh ini dana zakat fitri kan gitu ya. Akhirnya kita distribusikan. Itu. Ini jadi yang menarik ketika ada dua lebaran yang berbeda. Kalau dua tanggal pertama Ramadan berbeda, nggak begitu masalah ya gitu. Jadi pelaksanaannya ada dua mazhab yang mengatakan boleh di saat Ramadan, mulai awal sampai nanti akhir Ramadan boleh. Ada yang meyakini tentang pembayaran nanti di akhir selesai Ramadan. Berarti kalau misal saya mau berzakat fitrah lewat Solo Peduli, saya boleh menunaikan dari tanggal berapa Ramadan itu, Pak? 1 Ramadan bisa. Dari 1 Ramadan sampai nanti menjelang Lebaran itu. Iya. Kalau di Solo Peduli berarti pendistribusiannya juga tadi ya, Pak ya. Kalau Lebaran itu berarti ya udah didistribusikan semuanya. Atau misal ada pos-pos yang ditahan dulu kayak gitu, ada yang tidak, Pak? Jadi kalau dana zakat itu kan kita sebagai amil memang mengkawal tentang batas waktu pendistribusian. Kalau zakat fitri harus selesai sebelum sholat Id, ya. Tapi kalau zakat mal itu boleh setelah sholat Id, lanjut lagi sampai nanti berkepanjangan boleh zakat mal. Ya. Nah, maka kami untuk mengelola dana-dana zakat fitri ini memang berbagai ulama mensepakati bahwa zakat fitri ini idealnya pendistribusian di tempat itu, gitu kan. Jadi misalnya Mbak Pipit itu di wilayah X gitu kan, ketika Mbak Pipit itu membayar zakat, di situ masih ada fuqara wal masakin, maka utamakanlah fuqara wal masakin itu, ya. Nah, ketika ini nanti dikelola oleh lembaga, maka koordinasi antara pemangku kewenangan di situ koordinasi dengan lembaga itu. Nah, fungsi lembaga sebagai regulator untuk mencatat. Jadi sebenarnya potensi zakat itu berapa toh? Contoh, misalnya di Jawa Tengah itu dari BPS itu menyampaikan 37 juta penduduk, 97% Muslim. Nah, anggap aja 30 juta ya, 30 juta. Ketika membayar semuanya, itu kan sekian miliar kalau dinominalkan. Tapi ternyata itu belum terakumulasi. Ya, masih sedikit yang mereka itu menyalurkan melalui lembaga zakat, kan begitu. Ya. Jadi ini saya kira perlu ada literasi yang cukup kuat kepada masyarakat, takmir masjid, yang selama ini tadi yang Mbak Pipit di awal menyampaikan, masyarakat itu kebanyakan untuk zakat fitri pada khususnya, mereka itu masih menjadikan kepanitiaan. Iya. Ya kan, kepanitiaan, bayar ke masjid, nanti setelah dikumpulkan bagi lagi ke masyarakat. Iya. Nah ini harus hati-hati, tidak diperkenankan, karena zakat ini didistribusikan kepada prioritasnya adalah fuqara wal masakin. Jadi kalau sekarang fuqara wal masakin ini dalam istilah pemerintah ada miskin ekstrim. Ya, miskin ekstrim ini kalau dalam ranah kami itu ada kategori mustahik yang level 5 gitu. Jadi level 5 itu mereka itu hidup sebatang kara, tidak memiliki pekerjaan, makan mengandalkan lingkungannya gitu kan, pemberian. Jadi kalau istilah ya mungkin jompo yang sudah nggak bisa apa-apa itu. Nah, ini yang wajib kita pihaki untuk pendistribusian zakat fitri. Nah, tujuannya apa makanan bahan pokok ini? Karena memang jangan sampai nanti ada umat muslim di saat yang lain itu menikmatin pesta lebaran, mereka pun mau makan susah, kan begitu. Nah, sehingga ketika kita distribusikan bahan pokok, paling tidak bahan pokok tadi bisa menjadikan kebahagiaan mereka itu sekian hari, sekian waktu. Jadi kalau nanti hanya dikelola oleh panitia masjid,
didistribusikan, kumpul di bareng lagi gitu kan. Lah, keberpihakan kita terhadap fuqara wal masakin tadi di mana kan begitu. Jadi Ini yang potensi nggak tepat sasarannya iya, maka perlu ada koordinasi dengan lembaga zakat berizin maupun Basnas, itu fungsinya tadi untuk koordinasi. Gitu loh. Jadi ini loh, saya dari kampung X tadi potensinya zakat sekian ton misalnya kan. Sekian ton ini dari apa itu namanya, masyarakat kami yang kategori fuqara wal masakin ada sekian. Mungkin 1 ton itu hanya diambil 3 kintal, 300 kilo. Nah, selebihnya kemana? Nah, selebihnya nanti yang mendistribusikan adalah lembaga zakat atau Basnas itu tadi. Ke tempat-tempat yang sangat miskin ekstrim tadi, di mana fuqara wal masakin ada gitu kan. Misalnya kan, kalau di kita itu pinggir-pinggir kota itu banyak. Ya, pemulung, ya kan, jompo-jompo, banyak sekali di tempat-tempat itu. Jadi, memang idealnya lebih afdol itu ketika pendistribusian di wilayah setempat dengan kategori fuqara wal masakin. Gitu. Kalau di lembaga zakat ini Pak, pas menuju atau menjelang zakat fitrah ini, momennya zakat fitrah ini, apakah lembaga itu sudah menyiapkan, misalkan tadi ya sudah tahu potensinya mau berapa, apakah di sana sudah menyiapkan misal nanti penerima manfaatnya kira-kira siapa yang biar tepat sasaran dan juga tepat guna itu? Jadi kalau kami ada divisi pendayagunaan ya, fungsinya ini untuk mengoleksi database untuk penerima manfaat. Jadi tempat-tempat mana saja yang kita mapping, kita petakan menjadi tempat distribusi itu sudah jelas. Nah, sehingga tadi untuk mengantisipasi ketika ada lebaran double, misalnya hari lebaran yang kedua ini muncul ya, setelah lebaran yang pertama habis maghrib itu ada donasi masuk ke rekening kami, ya kan? Maka kalau kita tidak punya database kan kebingungan. Gitu. Nah, sehingga perlunya kita punya database tadi agar kita petakan. Ya. Jadi di tempat-tempat itu yang nanti akan kita distribusikan. Skema pendistribusiannya gimana Pak? Karena itu kan waktunya sangat singkat gitu. Ya, kita biasanya sudah menjalin kemitraan dengan mitra pengadaan beras. Gitu. Sesuai tadi yang dianjurkan bahwa pendistribusian dana zakat dalam bentuk bahan pokok, dalam hal ini beras. Maka ketika kita itu ada dadakan di hari akhir annual time tadi, yang pernah kita itu menerima zakat setelah subuh, pernah itu, ya. Itu amilnya gimana Pak? Ya, amil harus standby, terutama di bagian data dan keuangan itu nanti kan kita kan punya apa itu mobil banking tuh ya, terpantau itu. Amil memang harus punya standarisasi begitu, ya, jangan sampai kita teledor gitu kan. Kita pantau, ini habis subuh ada yang masuk kira-kira gitu. Nah, kita langsung konfirmasi ke pemilik beras, Pak, saya tolong sediakan sekian kilo, ya kan, langsung distribusikan ke sini, ya. Jadi kita pengendali, karena sudah keterbatasan, ada amil-amil yang di luar kota kan sudah kita izinkan pulang. Nah, terutama ini yang amil-amil lokal, ya, kebetulan kita keuangan ini lokal semua, jadi kan masih siap lah pulangnya di saat pulangnya di saat Idul Fitri gitu kan, di saat sholat Id kira-kira gitu. Totalitas. Iya. Jadi memang penyalurannya itu ya wes Pak ya harus diselesaikan ketika lebaran itu, dan walaupun nanti misal Solo Peduli kan lembaga zakat yang skalanya sudah provinsi, berarti kan nanti mungkin penerimaan zakat fitrahnya kan juga lebih besar ya dari misal kayak masjid gitu kan, mungkin nggak terlalu banyak, jadi skema-skema penyalurannya bisa diatur dengan apa ya, singkat, simple gitulah bahasanya. Kalau lembaga besar itu kan mesti dapatnya nanti skala besar, terus habis itu penyalurannya kan mesti agak riwah, berarti nanti yang harus standby terus amilnya itu ya Pak ya. Iya. Memang dari fatwanya Ketua MUI Jawa Tengah Pak Kiai Daruji menyampaikan zakat tidak boleh keluar dari wilayahnya. Ya kan, kalau kami di Jawa Tengah otomatis zakat fitri dalam hal ini tidak boleh keluar dari Jawa Tengah. Nah, maka ketika izin kita itu di Jawa Tengah, kita pun juga harus siap berkomitmen untuk pendistribusian itu semua wilayah di Jawa Tengah. Maka kami di Solo Peduli itu memiliki berbagai relawan mitra, mulai dari Cilacap, ya kan, Pantura, sampai nanti di Wonogiri itu kan. Jadi semua ujung-ujung kota sudah kita jangkau untuk pendistribusian ini. Nah, sehingga bagaimana caranya? Ya, tadi kan kita bisa memakai dengan
pendekatan pemberdayaan. Ya, pemberdayaan misalnya di Cilacap nanti kita berdayakan masyarakat sana, ngambil dari beras sana, ya kan? Nanti kita minta database yang sesuai dengan kriteria fuqara wal masakin berbasis penilaian dari Solo Peduli. Gitu. Jadi kalau zakat fitri ditunaikan di lembaga zakat itu sudah pasti insya Allah tepat sasaran, tepat guna ya Pak ya, karena sudah diatur sedemikian rupa, tadi udah diatur skema nanti penerima manfaatnya siapa, penyalurannya Betul. lewat mana, dan jangkauannya sampai mana saja itu udah diatur semuanya. Iya, betul. Mungkin gini Pak, kita ini ngobrol singkat aja ya Pak ya, sebelum nanti di akhir tadi jangan bicara soal teman-teman mungkin memang perlu banyak literasi tentang zakat fitri ini, karena yaitu masih banyak praktik-praktik mereka menyalurkan zakatnya melalui ya lembaga-lembaga, bukan lembaga lagi, kepanitiaan zakat yang akhirnya ya wes pokok men zakatnya habis sebelum Idul Fitri gitu. Mungkin jenengan mau kasih tips dulu Pak ke teman-teman nih supaya lebih aware lagi, lebih mantap lagi untuk menyalurkan zakat fitri itu ke lembaga gitu. Ya, jadi solusinya adalah membangun kolaborasi. Ya, kalau dalam hal ini dalam aturan undang-undang itu yang berhak untuk membuat UPZ, unit pengumpul zakat, adalah Basnas. Oh, iya. Akan tetapi ketika ada takmir itu yang menitipkan kepada amil lembaga itu juga boleh. Itu. Jadi nanti tinggal kita itu mengatur, Mas saya nitipkan ke Solo Peduli, gitu kan. Tapi ini loh masyarakat miskin di lingkungan saya ini. Iya. Gitu. Jadi diperkenankan saja. Nah, maka tadi kalau kita itu semua terkonsolidasi ke lembaga yang berizin, Basnas maupun lembaga zakat, ini nanti akan kelihatan tadi. Jadi kalau tadi Jawa Tengah, saya ulang kembali ya, ada misalnya muslimnya itu ada 30 juta orang. Iya. Ketika semuanya mengeluarkan 2,7 kilo, potensinya mungkin 1 triliun lebih di Jawa Tengah itu. Sungguh dahsyatnya itu potensi zakat ya. Hanya zakat fitri. Iya. Maka ketika ini nanti bisa dikelola dengan baik, tertata ya, misalnya ya, dana-dana zakat malnya ini bisa dipergunakan sebagai pemberdayaan petani kan. Jadi kita setiap tahun itu butuh sekian ribu ton gitu kan, untuk hanya khusus sebagai penyedia zakat fitri. Kira-kira itu. Setiap tahunnya. Nah, berarti kita bisa menyediakan berapa lahan, berapa petani, ya kan, berapa kali panen, kan gitu. Ini kolaborasi antara zakat fitri dan zakat mal. Gitu. Sebenarnya zakat fitri walaupun penghimpunannya, penyalurannya hanya singkat ya Pak, ya hanya di waktu Ramadan saja, sebenarnya dia juga punya efek jangka panjang ketika tadi dikelola. Oh, kita nyiapin lahan, kita nyiapin SDM yang mana nanti akan mengelola lahan itu, nanti yang membantu distribusi dan lain sebagainya. Berarti nggak hanya efek jangka pendek aja untuk penerima manfaat, tapi juga nanti ada sub-sub pemberdayaan di situ. Betul. Jadi mungkin berarti skemanya seperti ini Pak. Misal nanti ada nih orang di lingkup satu masjid, dia menyalurkan zakatnya melalui masjid, terus nanti masjid ini justru yang mereka akan berkolaborasi dengan lembaga zakat untuk bisa menyalurkan itu di daerahnya seperti itu. Iya. Biar lebih profesional, tepat sasaran. Betul. Ya. Kadang kan begini ya. Ini mungkin ya bisa dikatakan ujian atau mungkin penyakit ya, ketika kan ada satu wilayah itu yang pernah kita temukan bahwa pendistribusian zakat fitri itu diberikan kepada lingkungan keluarga panitia gitu. Ini juga ada temuan di kami. Maka ketika nanti dititipkan ke lembaga berizin, itu nanti kan ada standarisasi. Yang tadi saya katakan, kategori fakir miskin versi Solo Peduli kayak apa toh? Jadi ketika nanti ini diterapkan, otomatis akan berlaku dimanapun. Oh, yang penghasilannya sekian atau tidak berpenghasilan sama sekali, ada standarisasi. Itu ada skema kami dalam penilaian mustahik, kita ada mustahik level 1 sampai 5. Nah, itu nanti kita pakai dasar itu. Nah, lalu misalnya ya pendekatan yang mungkin perlu kita luruskan lagi adalah kalau di masjid itu kan hanya panitia. Artinya panitia itu tidak berhak untuk mendapatkan bagian. Nah, ini yang sering kita temukan. Padahal biasanya kalau di desa-desa juga maka ketika nanti panitia menerapkan yang demikian itu kurang begitu tepat kan gitu. Berarti ini nggak bisa dikategorikan amil Pak ketika dia menghimpun pas zakat fitri saja. Amil adalah
secara regulasi hanya Basnas dan lembaga berizin gitu. Maka ketika panitia di masjid kan legalitas mereka dari mana? Legalitas ini nggak ada gitu kan. Nah sehingga ini dalam sisi hukum loh ya, undang-undang ini ketika mereka itu masih menerapkan hal yang demikian itu pelanggaran dan bisa dijerat itu nanti. Itu kalau sesuai dengan undang-undang loh ya. Nah, padahal sekarang ini ya masih banyak ya Pak fenomena-fenomena kayak gitu. Bahkan ya itu kalau mungkin di masjid saya sendiri itu disebutkan daerahnya itu ya sama, ketika nanti penyaluran itu pas malam itu memang prioritas nanti fuqara tadi ya Pak, tapi janda dan lain sebagainya di situ, tapi nanti mungkin karena masih banyak akhirnya ya wes tetap dikasih rata ke amil atau nanti ya tadi disebut misal saudara dan lain sebagainya seperti itu. Jadi mungkin himbauan ke masyarakat lebih bisa aware ya dalam masalah-masalah itu, ke teman-teman juga nanti menyarankan mungkin ke orang tuanya bisa langsung ke lembaga yang berizin aja, atau nanti lewat masjid, bisa masjidnya mungkin ada pengurus masjid juga, karena pengurus masjid yang jadi panitia zakat ternyata juga bukan amil ya, jadi tidak punya hak. Ini lebih baik biar tepat sasaran dan juga tepat guna, tidak bisa nanti hasil dari zakat fitrinya disalurkan melalui lembaga berizin gitu ya Pak. Betul. Biar nanti kolaborasinya dapat, terus penerimanya juga sesuai ya, ada tadi fuqara wal masakin dan lain sebagainya, biar tepat guna juga. Ternyata kalau misal dikelola sama lembaga berizin, dia juga punya skema yang mana dia memberikan kebermanfaatan jangka panjang, gak hanya pas di situ aja konsumtif. Mungkin obrolan kita nggak akan panjang Pak, kali ini kita bahas zakat fitri ini mungkin sangat simpel ya, edukasi saja ke masyarakat. Sebelum closing mungkin jenengan bisa Pak ngasih himbauan ke teman-teman sekalian, gimana biar kita itu memilih lembaga-lembaga atau zakatnya itu ke tempat-tempat yang sudah pasti dia akan menyalurkan secara profesional dan juga tepat sasaran, dan tentunya tadi kan sudah punya penerimaan manfaat yang tadi bahkan Solo Peduli udah ada level-levelnya, terus udah ada datanya, udah ada skema-skema penyalurannya gitu. Biar teman-teman lebih yakin lagi nih Pak. Enggak, kan kadang ada yang akhirnya takut, lah aku neng desa kok ya aku nyalurke lewat masjid deketku, ataupun nanti aku neng kene kok ya aku ke TPA aku atau seperti apa. Kalau dulu saya di sekolah ya Pak, di sekolah itu saya juga ketika zakat fitri zakat sendiri di sekolah. Nanti ketika pas mau selesai liburan, mau liburan Idul Fitri, kita ada mabit dulu, nanti selesai mabit itu paginya kita menunaikan zakat fitri. Kita sendiri-sendiri kayak gitu, maju sendiri-sendiri. Nah itu kan dikelola juga sama sekolah. Gitu. Ya, jadi teman-teman semuanya, yang menjadi dasar kita itu menunaikan zakat adalah bahwa hakikat zakat itu adalah mensucikan, membersihkan. Artinya ada hak orang lain yang harus kita distribusikan. Jadi khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ayat ini menerangkan kepada kita sebagai amil kan, ambillah sebagian harta, bersihkan kan, berarti kan begitu. Maka ketika kita mengambil dari dalil ini, artinya kita sebagai wajib zakat itu jangan pernah berpikir untuk mendapatkan imbal balik sesuatu dari zakat ini. Justru ketika kita itu menunaikan zakat fitri atau bahkan zakat mal, itu sebenarnya kita itu alhamdulillah seneng gitu kan. Gitu. Nah, berarti tanggung jawab ini beralih ke amil kan gitu ya. Tanggung jawabnya. Tinggal amil ini jadi pilihan tadi yang Mbak Pipit bilang. Amilnya ini tanggung jawab apa tidak, profesional apa tidak gitu kan. Nah, mereka tepat sasaran apa tidak. Ini yang harus menjadi penekanan. Nah, sehingga kalau teman-teman itu menunaikan zakat fitri ya dengan berprinsip adalah saya membersihkan jiwa, itu kan enak, dah selesai. Berarti saya sudah suci, kira-kira gitu ya. Maka kenapa Syawal sebagai bulan pensucian itu kan karena memang kita udah Ramadan digembleng, dibersihkan dengan dana zakat, kira-kira gitu. Kembali fitri, maka dinamakan Idul Fitri. Gitu. Luar biasa tadi edukasi tentang zakat fitri ya Pak. Himbauan-himbauan buat teman-teman juga yang mau segera menunaikan zakat fitri, karena udah tanggal-tanggal menjelang Idul Fitri juga. Jadi mungkin bisa ditonton, diperhatikan juga nanti biar lebih yakin untuk menyalurkan zakat fitrinya ke lembaga berizin gitu. Kalau di Solo Peduli sendiri juga menerima itu berarti Pak zakat fitri dari masyarakat?
Kami menerima zakat fitri dalam bentuk uang maupun beras langsung dari manapun, ya. Ya, jadi kita punya apa itu rekening yang kita cantumkan di beberapa sosial media. Jadi harapannya memang kita mendorong agar zakat ditunaikan di awal Ramadan. Ya, pendekatannya apa? Sederhana. Kita sudah memasuki bulan Ramadan. Usia kita belum tentu sampai akhir Ramadan, gitu kan? Betul. Nah, maka di sini kita sekarang hanya mengajak bagi saudara-saudara kita, teman-teman yang belum membayarkan di awal-awal Ramadan kemarin, itu berarti segerakan hari ini, ya kan? Langsung bayarkan lewat Solo Peduli. Iya, tadi karena usia tidak ada yang tahu ya teman-teman. Iya. Mungkin yang udah punya rezeki bisa segera disalurkan. Nanti biar bisa segera dibikin skemanya juga ya nanti di lembaga barangkali penyalurannya seperti apa biar potensinya terlihat gitu ya, perolahannya juga sudah terbayangkan seberapa. Oke Pak, gitu. Kalau di Solo Peduli sendiri nanti cut off-nya sampai jam berapa nih Pak ketika nerima zakat fitri ini? Kita di hari terakhir Ramadan, kalau cut off ya itu jam 8 malam. Jam 8. Jam 8 malam. Kalau di lebaran ini berarti kemungkinan tanggal 10 Kita ya? lebarannya tanggal berapa? Ada 10, ada 11 atau 10 10 ya, semuanya? tanya lebarannya itu sama kok. Jadi kalau lebaran sama berarti pon tanggal Ramadan terakhir jam 20, jam 8 malam. Akan tetapi kami masih tetap standby. Kita masih membuka layanan ketika memang ada masyarakat yang menginginkan, punya keyakinan tadi, sebelum saya ke masjid menunaikan zakat melalui lembaga. Kita harus siap-siap benar. Itu. Karena kita sudah menyediakan tim ataupun teman-teman yang siap di lapangan di saat itu. Sudah terkondisikan. Oke, gitu. jadi begitu ya teman-teman tentang edukasi zakat fitri. Mungkin yang mau menyalurkan segera disalurkan, terus juga tadi dipikir-pikir dulu ya menyalurkannya kemana, mungkin nggak usah sembarangan mengikuti budaya-budaya yang sebelumnya yang mungkin ya tadi efeknya ternyata kurang tepat sasaran gitu. Jadi itu saja mungkin Pak Sidik obrolan kita kali ini. Terima kasih Mbak Pipin. Kita juga mau mengucapkan ini mau masih Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa dan mohon maaf lahir dan batin semuanya. Ya mohon maaf lahir dan batin karena udah mau menjelang Lebaran juga ya Pak. Betul. Ya, Lebaran kali ini Insya Allah nanti semoga kita masih diberikan usia ya bisa menjumpai Ramadan di tahun-tahun ke depan. Oke, gitu saja Pak. Terima kasih atas kesempatan sharing-sharing kali ini. Baik. Semoga nanti kita bisa diskusi di lain waktu dengan isu-isu yang lain, mungkin nggak melulu tentang lembaga zakat ataupun filantropi. Kita bisa ngobrol tentang isu-isu yang ada di masyarakat, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, dan juga budaya. Baik. Oke, terima kasih Pak Sidik. Sama-sama. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah senantiasa nonton ya podcast ini di podcast Solo Peduli Official. Nah, jangan lupa nanti subscribe dulu YouTube kita di Solo Peduli Official dan juga jangan lupa untuk ditekan loncengnya biar nanti dapat notifikasi ketika kita mengunggah video-video baru. Insya Allah nanti podcast ini akan tayang secara berkala ya di YouTube kami. Terus nanti jangan lupa juga untuk teman-teman barangkali yang mau tanya atau kepo tentang hal-hal lain tentang lembaga zakat ataupun yang lainnya, misal tadi disebutkan ada filantropi dan juga isu-isu di sosial, politik, budaya dan lain sebagainya, bisa DM di sosial media kita di @solopeduli Instagram atau nanti bisa komen di postingan-postingan kita. Kita insya Allah terbuka. Jangan lupa juga bisa komen nih di link YouTube kita, di YouTube kita, postingan ini atau di postingan yang lainnya, di komen aja kira-kira kalian penasaran sama apa. Sesimpel tadi mungkin boleh zakat fitri itu baiknya disalurkan di mana dan lain sebagainya. Mungkin itu saja. Terima kasih dari saya, Pipit selaku host. Kita bertemu lagi di kesempatan yang lainnya. Saya juga mengucapkan mohon maaf apabila banyak perkataan yang kurang berkenan. Barangkali masih belibet dan lain sebagainya. Karena ini masih awal-awal ya. Nanti kita bisa ketemu lagi dengan audiens lainnya yang bervariasi juga. Kita ngobrolin yang lebih seru-seru lagi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.